haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita diberkati nanti lewat kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bror Adon. Saya panggil Bror ya, supaya lebih akrab ya. Ya. Kalau panggil Bapak kayaknya ini banget ya. Kalau di gereja lama kami panggilnya Om gitu ya. Ya, saudara bawa HP semuanya? Ya, yang nggak bawa nggak apa-apa. Yang bawa HP boleh diangkat begini. Ayo sama-sama begini diangkat. Ya, diangkat HP-nya. Ya, saudara saya bawa Alkitab. Ini yang masih menyudah. Manual maksudnya ya, masih Alkitab lama. Saudara bawa semuanya? Oke. Saya bilang this is my Bible. Ini adalah Alkitabku ya. Saudara bilang ini adalah holy gadgetku. Sama-sama. Ini adalah ya, yang lebih keras lagi. Ini adalah pagi hari ini sama-sama saya. Pagi hari ini dengan rendah hati saya membuka hati saya untuk kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini aku juga mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Dia. Bapa, terima kasih. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Kami siap juga Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami datang untuk memuliakan Engkau. Kami merayakan akan kebesaran Tuhan. Secara khusus memasuki tahun 2026 ini, kami mau Tuhan, tuntunan Tuhan lebih jelas lagi dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Hati kami siap untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Ya, kita semua siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Ya, sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa syukur kita mau penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Mari datang dengan hati yang penuh rindu di hadapan Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
suara kita untuk terus datang menyembah Dia. Mari kita bawa hati kita untuk lebih masuk lagi, lebih dekat lagi di hadapan Tuhan. Masuk di dalam hadirat yang penuh akan kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kuduslah. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang baik. Surga bumi menyembah. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, serukan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
kami puja, kami sembah Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau melompat, kami mau memuji nama-Mu Yesus. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri kebenaran buat Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, amin. Mari kita sorakan nama Yesus. Tepuk tangan di kepala. Kita mau bersuka dalam Tuhan, amin. Ready? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo ready? Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Disorak-sorak buat Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan. Kasih tahu kanan kirinya. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik puji Tuhan. Kita kuat karena Tuhan, amin. Yesus memimpin jalan kita. Tahun 2022 ini penuh dengan kemenangan, amin. Ayo ready? Glory haleluya, glory haleluya. Semuanya. Glory haleluya. Yang belakang. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh yeah yeah yeah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bersorak-sorak buat Tuhan. Di dalam Yesus ada kemenangan, amin. Ada keselamatan, amin. Tuhan beri kita kuasa, amin.
musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Kami Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan kita menang. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita menang karena kita bertumbuh dalam Tuhan, amin. Iman kita menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar buat Tuhan. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kita mempunyai iman yang berada di atas kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu Bapak Ibu semua, kita juga mau tingkatkan iman kita sama-sama. Bahwa kita mau terus bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita selalu melihat segala sesuatunya dengan mata kita sendiri. Tapi biarlah kita mempunyai dasar percaya walaupun kita tidak melihat.
di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kau teguhkanku, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Firman Tuhan yang selalu meneguhkan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Sebab aku percaya, kami mau terus percaya akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu selalu digenapi di dalam hidup kami. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau terus nyatakan. Yang selalu digenapi di
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan dengan iman. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi kebenaran kami. Terima kasih Tuhan selalu setia dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan selalu ya dan amin dengan setiap perkataan firman-Mu. Mungkin di depan kami belum melihat penggenapan janji Tuhan untuk hidup kami. Mungkin ada doa-doa yang kami naikkan, kami belum melihat jawabannya. Tapi biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan iman kami. Bahwa kami percaya bukan karena melihat, bukan karena ada bukti yang sudah kami lihat, tetapi karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Semua karena firman-Mu, semua karena janji-Mu. Dan kami tahu Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat menggenapi setiap perkataan-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan our strong family. Keluarga Tuhan yang kuat di tempat ini karena ada dasar iman. Karena ada dasar kebenaran yaitu Engkau sendiri yang menolong setiap kami. Dan kami bisa bersama-sama Tuhan. Dan kami rindu saat ini untuk kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami diperlengkapi oleh terang-Mu Tuhan. Biarlah cahaya firman-Mu menerangi setiap langkah kaki kami. Di perjalanan kami di tahun 2026 ini. Yang kami tahu Tuhan akan selalu bersama dengan kami dan menyertai kami. Namun kami juga tahu masalah mungkin ada. Kesulitan mungkin tetap ada. Tapi biarlah dengan iman kepada Tuhan kami dimampukan. Dengan firman yang kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami sama-sama dengan saudara si iman dan bersama-sama dengan Tuhan kami melewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berfirman pada setiap kami, urapi kami ya Roh Kudus, ini waktu-Mu. Biar firman yang kami dengar bertumbuh, berakar di hati kami. Dan firman yang kami dengar kami akan merenungkannya. Dan kami berjanji mau mendengar firman-Mu dengan kesungguhan. Mendengar firman-Mu dengan pengertian. Supaya firman yang kami dengar kami mengerti, memahami, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan, melakukannya dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, apa kabar semua? Wah, saya cuma dengar suara Pak Gembala yang semangatnya luar biasa. Apa kabar semua? Ini baru minggu kedua ya, tahun 2026 dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Adon Saptowo, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak Markus, Ibu Agustina buat kesempatan saya boleh melayani Pak. Suatu anugerah dan kepercayaan, saya sangat menghargai dan bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai membangun iman di atas kebenaran. Minggu lalu kita diberkati oleh Bapak Gembala kita, dasar iman, firman Tuhan adalah dasar iman. Saya juga mengikuti lewat YouTube, saya belajar
Dan bersyukur diperlengkapi dengan luar biasa lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Markus. Dan biarlah hari ini kita juga diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita bisa kuat, kita bisa teguh, bisa kokoh iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Tidak hanya pada situasi yang baik, tapi juga dalam setiap kondisi. Jadi kita tetap teguh dan kokoh. Teguh bukan pada saat semua yang kita harapkan, yang kita inginkan itu kita lihat. Tapi seperti pujian tadi, justru ketika kita belum melihat penggenapan doa kita, janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara dan keluarga kita, dalam terobosan mungkin pekerjaan kita, kita belum melihat. Tapi kita mau tetap teguh mempercayai Tuhan dan meletakkan Tuhan memang pada posisinya. Tuhan tetap ada di tahtanya. Dan Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara, mampu melakukan firman-Nya. Amin. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita dan mengokohkan kita. Ini sebuah badai yang terjadi di Texas, Bapak Ibu. Ada di Google. Texas September 2008 terjadi badai namanya Hurricane Ike atau badai Ike. Di Texas ini, di klaster ini yang kita lihat sebelumnya berdiri 200 rumah. Dan di Amerika itu badai itu tidak hanya sekali dua kali, tapi sering kali terjadi. Hampir setiap tahun. Dari 200 rumah di tahun 2008 ini, ada satu rumah yang ketika terkena badai Hurricane Ike, satu rumah itu tetap berdiri teguh. Tetap kokoh. 199 rumah lainnya sudah hilang, diterpa, diterjang oleh badai yang namanya Hurricane Ike. Dan ketika mendapat kesempatan untuk diinterview atau ditanya oleh news di sana, si pemilik rumah ini mengatakan, tentu mungkin ada kerusakan-kerusakan kecil ya gitu. Tapi kalau kita lihat rumah ini tetap berdiri kokoh. Paling tidak dari gambar terlihat tiang-tiangnya, bahkan atapnya masih ada di sana, masih tertempel di sana, masih sesuai dengan apa yang dibangun di awal. Yang punya rumah tuh menyampaikan seperti ini. Kami itu mengalami badai tidak satu kali dua kali, sudah pernah dilewatin. Ya kalau Amerika sering badai, negara Jepang sering terkena gempa. Jadi mereka belajar. Nah pemilik rumah ini mengatakan, ketika saya mengalami ini sudah beberapa kali, lalu mulailah meng-hire seorang arsitek untuk membangun kembali puing-puing rumahnya menjadi satu rumah yang tahan badai. Tahan sama Hurricane Ike kalau itu terjadi kembali. Maka sang arsitek ini bukan arsitek sembarangan, pasti ahli dalam menangani badai. Tidak hanya ahli, kalau kita pernah dengar ibu yang disasak tinggi ke atas lalu dikasih hairspray, kalau kena angin rambutnya anti badai ya. Kita sering dengar dulu ya. Rambut saya ini lumayan kalau kena angin kipas angin biasa aja mungkin gak terlalu bergerak karena saya pakai gel rambut yang cukup keras. Nah si pemilik rumah ini meng-hire seorang arsitek, mulailah pondasinya dibuat lebih dalam, diperhitungkan lebih teliti, lebih cermat lagi, didesain, dirancang dari setiap tiang-tiangnya, material yang digunakan, sambungan-sambungan, sudah diperhitungkan sedetail mungkin. Apabila ada badai dengan kekuatan tertentu, maka rumah itu akan tetap berdiri teguh. Saya dan saudara mungkin seperti rumah ini, kalau kita punya iman yang kita bangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Atau kita bangun di atas fondasi, our rock foundation is Jesus Christ, Tuhan kita itu sendiri. Dan rumah ini tetap berdiri teguh ketika badai Hurricane Ike terjadi kembali. Yang belajar satu rumah ini, 199 rumah lainnya bukannya tidak mengalami badai sebelumnya, mengalami juga. Mengalami kehancuran juga. Tapi ada perbedaan. Ada orang yang belajar dari badai sebelumnya, dari pengalaman sebelumnya.
Dan dia harus berhasil melewati badai itu. Saya dan saudara tidak kebal akan namanya masalah, akan namanya badai hidup. 2026 gak ada yang pernah janji semuanya baik-baik saja. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya. Tapi orang yang disertai Tuhan juga harus bekerja sama dengan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Karena Tuhan tidak hanya ingin menyertai kita, tapi Tuhan ingin memimpin dan menuntun langkah hidup saya dan saudara. Dan saya bersyukur kalau hari ini kita sama-sama diberkati. 1 bulan ini adalah temanya berakar, iman kita dibangun di dalam dasar yang kuat. Supaya waktu kita memasuki tahun 2026 menapaki langkah demi langkah, kita melewatinya dengan iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Kolose 2 ayat 6-7 ini adalah nats kita di bulan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang beriman itu kelihatan hasil akhirnya adalah selalu melimpah dengan sukacita, melimpah dengan kebahagiaan dari Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, maka akan selalu ada ungkapan syukur atau memuliakan Tuhan. Setiap saya dan saudara tentu sudah menerima Tuhan Yesus. Yang duduk di tempat ini menerima Tuhan sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja segala raja. Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Dan ketika Tuhan menjadi Juru Selamat kita, Raja kita, gak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan bertahta dalam hidup saya dan saudara. Maka Paulus mengingatkan kalau kita sudah menerima Kristus, kita harus hidup di dalam Dia setiap hari. Perjalanan iman maka dikatakan walk by faith, berjalan dalam iman. Karena itu memang perjalanan setiap hari, day by day. Jadi setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetap di dalam Dia. Dan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman demi pengalaman, pengenalan demi pengenalan, masalah yang kita hadapi, kita semakin mengenal Tuhan, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memberikan solusi, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memberikan hikmat. Maka itu akan membuat kita semakin berakar di dalam Tuhan dan semakin dibangun di atas Dia. Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Paulus luar biasa, makanya ada gambar pohon karena dia menggunakan istilah hortikultura atau tanam-tanaman. Ada kata berakar, kita semakin mengakar kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Dan menggunakan istilah arsitektur. Dibangun di atas Dia, batu karang yang teguh. Amin. Waktu kita berakar, waktu kita dibangun, maka yang luar biasa janji Tuhan, iman kita tuh bertambah teguh. Kalau bertambah itu dan Paulus mengatakan di atas, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti waktu kita tetap di dalam Tuhan, day by day, iman kita, keteguhan iman kita itu akan bertambah. Sedangkan kalau kita lihat rumah tadi waktu dibangun, kekuatannya kalau misalnya kekuatannya 95% waktu awal berdiri, maka dia tidak akan bertambah kuat. Ya tetap kuat, segitu-gitu aja kuatnya. Tetapi janji Tuhan buat saya dan saudara, kita akan bertambah teguh di dalam iman. Saya bersyukur tadi di ibadah pertama, nanti kita akan diberkati juga lewat buku yang ada di belakang ya, Pak Markus yang disusun oleh Pak Markus. Pak Markus menyebutnya buku apa Pak itu? Oma itu kan bagian dalamnya. Kalau depannya apa Pak? Quiet time. Itu untuk renungan selama setahun ya Pak ya. Itu sudah disiapkan oleh Bapak Gembala untuk kita semua. Karena apa? Kita tidak akan bertambah teguh kalau kita nggak mau diajar.
Dan firman Tuhan itu mengajari saya dan saudara, day by day kita akan bertambah teguh di dalam Tuhan. Harapannya di tahun 2026 ini, apapun yang akan kita hadapi, kita akan tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Iman kita akan tetap teguh. Amin. Nah, kita belajar bagaimana iman kita itu bisa teguh. Iman dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya digunakan kata pistis. Nah, ini terjemahan yang saya sangat diberkati, saya mengalaminya dan saya menyadarinya, memahami ternyata memang iman inilah yang membuat saya dan saudara bisa tetap teguh. Iman atau dalam bahasanya pistis adalah keteguhan karena adanya sebuah sistem kebenaran yang sudah solid terbangun di dalam diri kita. Keteguhan iman kita karena ada sebuah sistem kebenaran yang solid terbangun. Sistem kebenaran itu adalah sistem kebenaran firman Tuhan. Kalau sistem kebenaran ini solid terbangun di dalam saya dan saudara, ini akan memampukan kita meskipun kita digempur oleh apapun keadaan yang mungkin sekalipun tidak menjanjikan, berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita akan tetap teguh mempercayai Tuhan. Kita nggak akan tergeser, tergoyahkan dari posisi aku mempercayai janji Tuhan, aku menantikan penggenapan janji Tuhan, aku tetap menghargai Tuhan, bagiku Tuhan tetap maha kuasa, maha dahsyat meskipun keadaan apapun yang kita alami. Itu karena sistem kebenaran. Supaya kita lebih memahami, mari kita belajar arti sistem itu apa dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan sistem itu apa? Sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh. Lalu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sistem. Untuk mempermudah lagi, kita mengenal namanya sistem keuangan. Sebuah perusahaan kalau sistem keuangannya nggak baik, sistem keuangannya morat-marit, nggak jelas, maka pasti perusahaan itu kalau tidak di situ-situ saja atau stagnan, dia bisa kolaps. Keluarga kalau nggak punya sistem keuangan yang baik juga berbahaya. Ketika pendapatan sama pengeluaran nggak pernah dicatat, nggak pernah dihitung, tiba-tiba pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka keluarga itu lama-lama nggak bisa lagi mengandalkan sistem keuangannya. Sistem pemerintahan aja kita baru mendengar, kok bisa pada weekend ada kepala negara bisa diambil oleh negara lain. Berarti ada sistem keamanan atau sistem pemerintahan negara tersebut yang kurang baik. Dan beberapa waktu lalu mama mertua saya, ibunya Joyce, Mama Joyce itu mengalami stroke yang pertama Februari 2025. Kemudian September 2025 mengalami stroke yang kedua, lalu sempat jatuh, ada retak patah tulang. Nah, sistem rangka tubuhnya yang menopang tubuhnya, menopang berat badannya, dan itu adalah tempat di mana saraf-saraf itu terlindungi di sumsum tulang belakang, mendapatkan gangguan. Apalagi ketika ada yang retak, mama udah gak bisa, mau duduk aja sakit jerit-jerit, gak bisa berdiri. Akhirnya dioperasi. Nama operasinya adalah kipoplasti, bagian retak itu disemen, direkatkan kembali. Lalu setelah itu dari Oktober sampai hari ini fisioterapi untuk melatih sistem rangka tubuhnya berfungsi kembali dengan baik. Puji Tuhan, dari mulai belajar duduk, belajar berdiri dengan kursi roda, fisioterapi seminggu bisa 2 kali. Kemudian belajar dengan walker seperti tongkat kakinya 4 ya. Dan sekarang sudah mulai bisa berjalan
meskipun dengan bantuan. Nah, kita belajar. Satu elemen saja terganggu, maka sistem itu akan terganggu. Nah, sistem itu adalah elemen-elemen atau komponen yang saling berhubungan. Sistem kebenaran adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang kita baca, yang kita renungkan, yang menjadi hidup dalam hidup saya dan saudara. Firman itu menjadi hidup. Dan itu akan menjadi sistem kebenaran yang tadi Paulus katakan. Hendaklah hidupmu setiap hari tetap di dalam Dia. Sistem kebenaran itu lama-lama akan terbangun. Dan ketika sistem kebenaran itu terbangun di atas dasar yang kuat, itulah membuat setiap saya dan saudara akan tetap kokoh berdiri apapun yang terjadi. Amin. Kita punya dasar yang kuat. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Dasar yang kuat itu adalah puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi sistem kebenaran kita atau iman kita itu dibangun sehari demi sehari. Tolong diingat ya. Bukan hanya sehari, tapi sehari demi sehari. Seumur hidup kita, dalam perjalanan hidup kita akan terbangun sistem kebenaran yang solid dan utuh. Sistem kebenaran firman Tuhan, yaitu iman di dalam hidup saya dan saudara di atas kebenaran dasar yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita belajar supaya ada contoh yang real bagaimana seseorang yang melihat hidupnya itu kenyataannya gak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi selama puluhan tahun dia tetap teguh percayanya kepada Tuhan. Kita belajar dari teladan Abraham. Kita akan buka Roma 4 ayat 18 sampai 22. Tadi kita mendengar bahwa dasar Kristus ada dasar yang kuat. Tapi di Roma 4 ini luar biasanya Paulus mengalami dengan ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Keren ya. Gak ada dasar untuk berharap, tapi dikatakan Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini pada usia 75 tahun firman Tuhan ini datang kepada Abraham. Dan Tuhan menunjukkan Abraham akan punya keturunan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di pantai. Itu janji Tuhan. Untuk seorang kakek 75 tahun. Di mana fisiknya dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Nah, ayat ini menceritakan setelah Abraham menunggu 25 tahun. Firman Tuhan kepadanya belum terjadi, belum digenapi. Makanya diawali dengan meskipun tidak ada dasar, gak berharap. 25 tahun janji Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Abraham belum terjadi. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, terhadap kebenaran, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sama gak dengan ayat tadi? Imannya semakin teguh dan ada ungkapan syukur. Demikian juga dengan Abraham. Malah semakin kuat imannya dan memuliakan Allah. Padahal Ishak belum lahir. Kok bisa harapan yang di depan itu betul-betul gak bisa menjadi landasan dia. Karena gak ada landasan untuk berharap. Realita tidak seperti janji Tuhan kepadanya. Kok dia malah bisa memuliakan Allah? Biasanya orang memuliakan Allah waktu mengucap syukur, dapat bonus, kesehatan, dan lain sebagainya yang dijanjikan Tuhan digenapi. Tapi Abraham ini memberikan contoh untuk saya dan saudara
bahwa dengan penuh keyakinan, meskipun gak ada dasar untuk berharap, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperuntukkan kepadanya sebagai kebenaran, atau diperhitungkan Tuhan sebagai sistem kebenaran di dalam Abraham. Iman yang terbangun karena setiap hari Abraham bergaul dengan Tuhan. Setiap hari waktu dia malam hari belum ada Ishak, dia lihat ke atas, merenungkan firman Tuhan. Nanti keturunanku seperti bintang-bintang di langit. 1, 2, 3, 4, 101, 1060, 2000. Nggak terhitung banyaknya. Tapi realitanya apa? Rahim Sarah sudah tertutup. Dan Abraham maaf, bukan kakek yang nggak ngerti ilmu biologis. Dia udah lemah juga. Rahim Sarah sudah tertutup. Dia bukan orang bodoh. Tapi meskipun realita di depan 25 tahun belum digenapi, dia tetap teguh percayanya kepada Tuhan. Lihat pasir, nanti seperti ini. Lihat bintang-bintang, keturunanku akan seperti ini. Pasti kata dunia ini gak masuk akal. Tetapi Abraham tidak goyah imannya. Dan Tuhan memperhitungkan ini sebagai kebenaran atau sebagai sistem kebenaran. Nah, sistem kebenaran firman Tuhan, iman di dalam Abraham inilah yang membuat Abraham tetap teguh, tetap kokoh. Belum punya anak loh Bapak Ibu. Janji Tuhan belum digenapi loh. Semakin lemah, semakin tua. 75, 76, 7, hitung deh tiap tahun. 365 hari setiap tahun selama 25 tahun. Abraham menunggu dengan setia penggenapan janji Tuhan. Karena ada sistem kebenaran yang ada dalam dirinya. Yang solid dan utuh. Sehingga itu membuat dia tidak tergoyahkan percayanya kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana saya dan saudara bisa membangun sistem kebenaran pada setiap kita masing-masing seperti Abraham? Kita akan buka Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Karena rahasia dari jawaban pertanyaan ini bagaimana saya bisa membangun sistem kebenaran. Supaya hidup saya tetap teguh beriman kepada Tuhan sehingga setiap saya dan saudara ditemukan sebagai orang-orang yang beriman. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita catat ya, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, mendapatkan firman Tuhan, orang ini tidak hanya datang dan mendengar, tetapi orang ini berakhir dengan taat melakukan. Dan dia mendapat ujiannya itu gak cuma yang ece-ece Bapak Ibu terkasih, tapi dia mengalami 1 air bah, 2 banjir. Tapi kita bandingkan dengan tipe orang yang kedua. Tipe orang kedua di ayat 49, akan tetapi barang siapa yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Di situ perbedaannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, air bah gak ada loh. Hanya banjir Bapak Ibu. Ini ada bedanya. Orang yang benar, orang yang beriman, yang melakukan firman Tuhan tadi, dia dapat air bah dan banjir. Tapi ini orang yang dengar perkataan Tuhan dan tidak melakukan, baru kena banjir. Kalau air bah kita mendengar di zaman Nuh. Ini baru banjir. Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
ternyata ada perbedaan, yaitu ketika orang yang pertama melakukan, orang yang kedua tidak melakukan firman. Tipe yang pertama disebut pembangun atau builders. Bukankah kita tadi ingin belajar bagaimana membangun iman kita di atas kebenaran? Dan orang yang kedua yang tidak melakukan firman, dia hanya pendengar saja. Atau Alkitab dalam kitab yang lain, orang yang bijak dan orang yang bodoh. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bedanya yang pembangun iman, dia mencintai firman yang dia dengar dan dia terima. Lalu dia taat melakukannya. Tetapi orang yang cuma mendengarkan saja, dia hanya menyukai. Tidak sampai mencintai, gak sampai tahap mencintai firman Tuhan. Maka dia gak berakhir dengan taat melakukannya. Perbedaannya ada pada hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya tadi kita berdoa, Tuhan kami mau mendengar dengan kesungguhan. Kami mau mendengar dan pemahaman. Karena kalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi mendengarnya hanya mendengar selintas, tidak mendengar dengan penuh pengertian, dengan kesungguhan, fokus mendengar firman Tuhan, fokus baca firman Tuhan, enggak mikirin yang lain pada saat kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Maka ketika kita mendengar dengan penuh pemahaman, itu pasti berujung kita akan menyetujui firman Tuhan. Jadi kalau baru baca, merenungkan, mendengar tapi gak pakai pemahaman, kita bisa gak setuju. Tapi orang-orang yang berakhir dengan setuju, dia itu mendengarnya dengan penuh pemahaman, all ears. Ibaratnya kalau kita ada di mall, saya pernah menyampaikan ilustrasi ini, penuh gaduh, ada suara anak-anak, ada suara orang yang berjalan, ada suara musik, ada suara iklan-iklan, ada suara yang lain. Tapi kita ada di food court, lebih ramai lagi tuh. Kita duduk bersama keluarga kita, mungkin teman kita. Ketika teman kita berbicara kepada kita, maka kita akan mendengarkan meskipun banyak suara-suara lain. Apakah kita mendengar suara lain? Ya. Tapi waktu kita mendengar suara teman kita atau suara keluarga kita bercerita, berbicara kepada kita, kita mendengar dengan penuh kesungguhan. Ya, meskipun ada gangguan, gitu, ada distorsi, kita, oh iya, oh gitu maksudmu, oh iya. Atau kadang-kala kita diajak ngobrol sama teman kita, sama keluarga, kita oh iya, karena kita nggak serius, nggak dengar dengan pemahaman, kita udah gaduh, kita main dengan handphone kita sendiri. Jadi waktu ditanya, ngerti yang masuk tadi? Gimana? Sorry, bisa diulangi. Nah, kita nggak mendengar dengan pemahaman, nggak mendengar dengan kesungguhan. Kalau kita mendengar firman dengan kesungguhan, maka kita akan mengerti, memahami, menyetujui pentingnya petunjuk Tuhan, firman Tuhan buat hidup saya dan saudara. Orang yang di Texas tadi waktu rumahnya itu kena badai, dia mendengarkan arsitek yang merancangkan rumahnya, pondasinya, kedalamannya, tiang-tiangnya, blueprintnya, dia setuju bahwa itu penting untuk membangun rumahnya yang anti badai. Jadi mendengar itu mempengaruhi bagaimana kita membangun sistem kebenaran di dalam hidup saya dan saudara. Nah, yang paling membedakan adalah gini. Karena orang tadi sama-sama mendengar. Tapi yang membedakan adalah ketika yang builders itu pembangun iman melakukan. Dan orang yang hanya mendengar, orang yang bodoh, dia tidak melakukan. Nah, melakukan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani digunakan kata poieo. Boleh sama-sama ngomong poieo? Karena inilah kunci. Di mana sistem kebenaran itu akan terbangun dalam saya dan saudara. Poieo punya 3 arti. Yang pertama adalah ketika kita mendengar dengan kesungguhan, poieo itu kita melakukan firman Tuhan karena menyetujui firman Tuhan. Aku sepakat Tuhan. Abraham gak akan lewati 25 tahun dengan keteguhan iman kalau dia sepakat Tuhan. Keturunanku akan seperti bintang di langit Tuhan. Akan seperti pasir. Meskipun usiaku makin bertambah. Tuhan, udah 100 tahun nih. Tapi aku tetap setuju sama firman-Mu. Gak bergeser sedikit pun. Dia gak,
Tuhan, cabut aja udah janjinya. Saya terima kok gak punya anak. Cabut aja, gak apa-apa Tuhan. Bisa pakai yang lain untuk menjadi bapak bangsa. Tapi Abraham tetap menyetujui dalam kondisi apapun. Dan arti poieo yang kedua adalah melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Melatih diri atau proses pelatihan sampai pada akhirnya kita mampu melakukan perintah Tuhan. Jadi Tuhan tuh tahu kita tuh manusia yang butuh latihan. Melakukan firman Tuhan saja perlu latihan. Dan orang yang berlatih akan berhasil. Orang yang berlatih nge-gym pasti jadi badannya. Orang yang berlatih bersepeda atau jalan kaki atau berlari, maka jantungnya akan terlatih menjadi baik. Karena latihan. Nah, menjadi sabar juga butuh latihan. Enggak cuma 1 hari kita bisa sabar. Kita mungkin butuh waktu untuk menjadi orang yang sabar. Kita butuh waktu untuk menjadi orang yang rendah hati. Itu butuh latihan. Nah, itu arti poieo yang kedua. Setelah kita menyetujui firman Tuhan dan kita diberikan kesempatan terus melatih melakukan firman Tuhan, maka arti poieo yang ketiga adalah kita berhasil melakukan dan mengerjakannya. Amin. Makanya Paulus dikatakan apa? Aku mengakhiri pertandingan iman. Abraham dikatakan apa? Dia bapak bangsa. Anak sekolah minggu gak akan nyanyiin Father Abraham had many sons. Anak sekolah minggu aja tahu Abraham itu bapak iman. Karena apa? Dia menyetujui, dia berlatih selama 25 tahun dari 75 sampai 100 dan berhasil melakukannya. Ishaknya lahir. Selesai sampai di situ, sistem kebenaran yang terbangun. Ishak lahir, bertumbuh besar, Tuhan minta dikorbankan. Apakah Abraham menolak? Tetap sistem kebenarannya itu membuat imannya kepada Tuhan gak goyah. Siap Tuhan. Sembelih Ishak, siap Tuhan. Dia punya iman yang luar biasa. Nah, kalau kita belajar dari orang yang pertama, dia tadi mengalami air bah, banjir. Rumahnya gak digoyahkan Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi orang yang kedua baru kena banjir itu seperti ini. Kalau kita nggak punya sistem kebenaran yang dibangun di atas dasar kebenaran Yesus Kristus. Mungkin baru diomongin orang sendiri iman kita udah goyah. Mungkin baru nggak bisa makan 1 hari saja kita kekurangan. Tuhan izinkan kita kekurangan. Iman kita sudah goyah, kita sudah kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita punya sistem kebenaran, kita berdoa supaya kita disembuhkan. Kita belum melihat kesembuhan itu. Kita tidak akan goyah. Kita akan tetap melihat Tuhan mampu menyembuhkan saya. Tuhan mampu melaksanakan firman-Nya. Kok belum ada terobosan? Kita gak akan kecewa sama Tuhan. Kita akan percaya rancangan Tuhan tetap rancangan damai sejahtera. Selalu melihat Tuhan maha kuasa, maha dahsyat. Seperti Abraham, belum punya anak, dia melihat Tuhan. Engkau mampu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kata orang tidak mungkin, tapi engkau Tuhan yang sukanya membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah orang kedua yang kena masalah sedikit imannya bisa goyah. Bedanya di mana? Yang kedua ini tidak melakukan firman. Itulah kuncinya. Waktu kita mendengar dengan pemahaman, kita akan menyetujui, lalu kita akan berlatih melakukan firman Tuhan sehari demi sehari, lalu sistem kebenaran itu akan terbangun. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini kuncinya. Sistem kebenaran itu mau terbangun pada hidup saya dan saudara harus melakukan firman. Cuma baca firman, terima WhatsApp dari Pak Gembala, dari siapapun. Bahkan
kita baca renungan itu tapi nggak melakukannya, nggak akan jadi sistem kebenaran. Jadi harus sampai melakukan firman. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi ini janji Tuhan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Kata bertekun itu mengandung arti konsistensi, waktu demi waktu, hari demi hari. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Orang yang melakukan firman hasilnya berbahagia. Amin. Siapa yang ingin berbahagia di tahun 2026? Lakukan firman, kata Tuhan. Ringkasan kita hari ini untuk membangun sistem kebenaran. Tidak cukup membaca firman. Membaca firman harus, karena itu awal kita bisa merenungkan firman. Firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita harus beri makan iman kita dengan firman Tuhan. Tetapi setelah kita makan firman, baca firman, renungkan firman itu. Tuhan katakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Setelah merenungkan terus pahami. Renungkan, pahami. Setelah renungkan, pahami, kita akan bersetuju. Tadi, poieu. Kita akan menyetujui firman Tuhan ini baik buat saya. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini berat untuk saya lakukan. Tapi ini baik buat saya. Akhirnya dia melakukan. Merenungkan, memahami, menyetujui, melakukan. Merenungkan, memahami, menyetujui, taat, mengerjakannya. Kalau kita lakukan satu hari demi satu hari, maka itu akan membangun sistem kebenaran firman Tuhan atau iman di dalam hidup saya dan saudara. Sistem kebenaran itulah yang membuat Abraham tidak tergoyahkan. Dan juga yang membuat Yosua bisa memimpin bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ditanya tembok Yeriko itu runtuhnya karena apa? Kebanyakan orang, karena sorak-sorai, karena praise and worship, karena pujian. Itu benar, tapi tidak sepenuhnya komplit Bapak Ibu. Karena tembok Yeriko itu seyogyanya runtuh karena Yosua, dia merenungkan firman yang dia dengar, dia memahami, lalu dia menyetujui firman Tuhan itu meskipun kayak nggak masuk akal, tapi akhirnya dia melakukannya. Saya tidak masukkan dalam slide, tapi saya izin bacakan Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Supaya kita tahu bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena ada sistem kebenaran yang Yosua hidupi. Memahami, merenungkan, memahami, menyetujui, dan melakukan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Nah inilah firman Tuhan. Ya, Yosua 6 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota ini sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Bapak Ibu, apakah Yeriko hanya runtuh karena sorak-sorai? Tidak, ada SOP, ada petunjuk
pelaksanaan yang Tuhan berikan pada Yosua. Yaitu apa? Setiap hari kamu harus kelilingi kota itu, tembok itu 1 kali. Selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan setelah 7 kali, tiupkan tanduk domba sangkakala sampai bunyinya nyaring. Semua bangsa harus bersorak-sorai. Apakah Yosua negosiasi, Tuhan tanggung amat 1 hari 1 kali, kurang heroik gitu. Kan kita mengenal doa semalaman aja Tuhan kita kelilingin. Enggak, Yosua memahami, merenungkan firman Tuhan, dia menyetujui dan melakukannya. Itu kuncinya Bapak Ibu. Firman Tuhan ketika dilakukan akan dahsyat hasilnya. Yeriko diruntuhkan. Karena ada sistem kebenaran firman Tuhan terbangun dalam hidupnya. Izinkan saya mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan kesaksian. Saya pernah menceritakannya, tapi biarlah sistem kebenaran iman yang saya alami di masa-masa berat yang saya lewati itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. 2017 saya pernah cerita, waktu 2017 saya itu mengalami osteopenia. Tulang dengan kepadatan yang rendah. Dan dokter di Jakarta, dokter di Kuala Lumpur sepakat bahwa saya harus di treatment, injeksi. Waktu itu setiap bulan, Oktober, November, Desember, lalu Januari. Setelah itu dari Januari 2018 saya setiap 3 bulan. Dan dokter minta saya harus diinjek setiap 3 bulan dari Maret 2018. Saya tanya, seorang pelayan Tuhan yang on fire, tanya sama dokter di Kuala Lumpur. Dan saya sudah menyiapkan diri waktu itu. Setahun, 2 tahun, oke lah. Supaya tulang itu kuat. Oh, dengan semangat. Tapi dokter itu menjawab, maaf, kamu harus disuntik seumur hidup kamu. Setiap 3 bulan. Wah, mulai sedih waktu itu. Berat badan turun 73, 68. Gak berapa lama injeksi yang penting buat tulang saya itu berpengaruh pada pita suara saya. Dari tahun 94 sampai 2019 Tuhan berikan saya kesempatan bermusik. Saya menjadi penyanyi. Tuhan berikan pita suara yang bisa tinggi melengking. Tapi injeksi yang penting buat tulang saya itu ternyata merubah pita suara saya. Meskipun 3 bulan diberikan dokter steroid untuk menghilangkan pembengkakan dan mengembalikan pita suara ke bentuk aslinya supaya bisa menghasilkan suara yang tinggi melengking seperti sebelumnya. 3 bulan gak boleh bicara, gak boleh berbisik, gak boleh bernyanyi. Tapi 3 bulan berikutnya Tuhan izinkan suara itu gak kembali ke posisi semula. 2019 saya meninggalkan musim bermusik. Bisa dibayangkan ya, 25 tahun bermusik, tiba-tiba saya tinggalkan gitu aja. Karir yang anugerah dari Tuhan yang saya bersuka cita, berbahagia di dalamnya. Juga sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan present worship. Waktu itu pita suara terdampak seperti sekarang ini, tapi waktu itu lebih parah lagi karena untuk ngomong sedikit, nyanyi sedikit, saya sakit. Dan saya belajar, ketika ada sistem kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara, orang-orang, teman-teman saya ngira saya akan depresi. Saya akan meninggalkan Tuhan. Saya akan berhenti melayani Tuhan. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Saya baru mengerti ketika Paulus mengatakan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kata orang punya banyak masalah berat, kamu gak lihat solusinya, kamu akan depresi. Firman Tuhan itu luar biasa. Saya betul-betul mengalami kekuatan firman Tuhan itu. Damai sejahtera itu tetap ada. Menerima apa yang Tuhan tetapkan bisa saya terima. Saya gak depresi, saya bahkan gak perlu konselor, saya gak perlu datang ke orang untuk bantu saya. Tapi betul-betul firman yang menolong saya untuk mengerti bahwa
pita suara gak kayak dulu. Tulang harus diinjek seumur hidup. Karir bermusik udah gak ada lagi. Pita suaramu udah gak kayak dulu lagi. Orang gak akan kenal kamu sebagai Adon seorang penyanyi. Adon yang kehilangan suara. Tapi damai sejahteramu dari Tuhan tetap ada. Nah saya belajar bahwa sistem kebenaran itu seperti yang Abraham alami. Ketika kita melihat nggak ada dasar, artinya apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Penyanyi mana yang mengharapkan pita suaranya hilang? Dulu waktu Mas Ari Lasso pernah masalah dengan pita suara, sempat ngobrol sama saya dan saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya ngalamin kayak Ari Lasso. Karena saya pengen terus bernyanyi Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan dan sistem kebenaran, setiap elemen kebenaran firman Tuhan itu berinteraksi tertaut menjadi satu, menjadi sistem yang kokoh dan kuat. Menjadi pertahanan buat saya dan saudara. Saya izinkan bacakan beberapa ayat yang menjadi sistem kebenaran iman saya. Yang pertama dari 1 Korintus 10:13. Firman ini datang ketika saya bertanya, Tuhan saya udah gak kuat. Firman ini langsung mengingatkan saya. Pergumulan yang kamu hadapi Adon adalah pergumulan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan Allah yang setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkanmu diberikan masalah, diizinkan dapat pergumulan ini, osteopenia, injeksi seumur hidup, pita suara terdampak, 25 tahun karir hilang, itu melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu mendapatkan masalah ini, janji Tuhan ia akan memberikan jalan keluar supaya saya bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Lalu saya tanya, saya bakal ngapain Tuhan? Sistem kebenaran yang lain mengingatkan saya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya berpikir saya akan terus menjadi penyanyi Bapak Ibu. Tapi waktu sistem kebenaran itu ada, saya akan membiarkan Tuhan. Tuhan pasti Engkau punya pertimbangan dan rencana yang lain. Makanya saya gak lanjut jadi penyanyi. Saya mungkin belum ngerti apa rencanamu Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Sekarang saya gak ngerti. Saya akan tunggu Tuhan. Dan firman Tuhan kan katakan, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kadang-kadang nih saya lemah Tuhan. Dulu saya gak bisa ngomong ini Bapak Ibu tahun 2017-2018. Tapi waktu sistem kebenaran itu betul-betul bekerja, saya bisa berteriak, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Lalu orang mulai bertanya, Don, kamu bakal ngapain? Kamu kan segala sesuatu pakai pita suara. Betul nggak? Kalau sebagai manusia, iya ya bakal ngapain ya? Tapi janji Tuhan, sistem kebenaran yang lain berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka sistem kebenaran itu sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Kita bisa belajar dari rumah ini Bapak Ibu. Rumah ini tidak hancur karena dia mempersiapkan diri akan badai berikutnya. Dia belajar dari pengalamannya. Gak apa-apa kalau tahun 2025 kemarin kita belum punya sistem kebenaran yang baik. Belum membangun iman kita sungguh-sungguh. Tapi mari 2026 Pak Gembala juga sudah memfasilitasi kita dengan buku Quiet Time. Kita bisa belajar setiap hari, baca firman Tuhan, merenungkan, memahami, menyetujui, dan kita melakukannya. Karena waktu kita membangun kehidupan kita di atas fondasi yang salah, seperti 199 rumah, dia akan hancur. Tapi waktu kita membangun kehidupan kita pada fondasi firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dasar yang kuat, maka kita gak akan memboroskan waktu dan tenaga kita. Kita akan tetap berdiri teguh. Tuhan berikan dua pilihan buat saya dan saudara. Kita akan memperbaiki diri kita sebelum badai atau setelah badai. Gak ada kata terlambat memang, tapi lebih bijak sebelum ada masalah, sebelum ada badai. Maka kita membangun sistem kebenaran kita sebaik mungkin. Iman kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mari bangga berdiri. Ingatkan kembali kami Tuhan. Kami perlu merenungkan firman Tuhan. Kami perlu merenungkan supaya apa? Memahami firman. Dan dari memahami kami akan menyetujui kebenaran firman-Mu itu baik buat kami.
baik buat keluarga kami, baik buat gereja kami, baik buat hidup kami. Dan kami mau taat melakukan dan mengerjakannya. Amin. Dan janji Tuhan, jika saya dan saudara telah membangun iman, membangun sistem kebenaran firman Tuhan di atas dasar Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Dan kita taat melakukannya. Ingat saudaraku, kita harus sampai melakukannya. Membaca, merenungkan, memahami, menyetujui, dan melakukan. Maka ketika badai datang, tidak peduli seberapa dahsyatnya, seberapa beratnya masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi, iman kita tidak akan tergoyahkan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Naikkan ini sebagai komitmen iman kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Aku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Ku terhubung denganmu. Biar sistem kebenaran terbangun dalam kami ya Tuhan, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin Tuhan. Iya dan amin Tuhan. Ini perkataan iman kami Tuhan. Firman-Mu adalah dasar hidup kami. Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau setiap hari tetap di dalam Tuhan, tetap bergaul karib dengan Tuhan, supaya iman kami terbangun. Sistem kebenaran firman Tuhan yang utuh dan solid terbangun. Ketika kami memberikan waktu kami untuk membaca firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, lalu merenungkan firman-Mu siang dan malam.
memahami firman-Mu, dan Tuhan membuat kami menyetujui firman-Mu dan janji-Mu dan setiap perkataan-Mu, petunjuk-Mu, tuntunan-Mu. Dan kami mau taat, melakukan dan mengerjakannya sampai terbangun sistem kebenaran iman yang kuat dalam hidup kami. Dan setiap kami di tahun 2026 ini ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, yang gak goyah iman percaya kepada Tuhan, tetapi semakin memperkuat imannya seperti Abraham. Meskipun tidak ada dasar untuk dilihat, selalu mendasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Siap anak-anak Tuhan yang siap membangun sistem kebenaran firman Tuhan. Setiap hari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Ikan tepuk tangan yang meriah. Atas nama Gembala dan Jemaat GBI Citra 2 mengucapkan terima kasih kepada Bro Adon yang sudah melayani pagi dan siang hari. Terima kasih Bro. Dia seorang penyanyi satu grup yang terkenal pada zamannya ya. Dan kita mau berdoa buat Bro Adon biar dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dulu dipakai luar biasa di dunia, hari ini dia mau dipakai Tuhan luar biasa. Biar kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau berdoa. Bapak makasih buat pagi hari ini, kami mengucap syukur buat apa yang firman katakan pagi hari ini Bapak. Biar kami mau tertanam di dalam Engkau, firman itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami mau praktek Bapak dalam kehidupan kami, biar jemaat iman berjemaat yang ada pagi ini bertambah di dalam Engkau Bapak. Makasih Bapak, pakai Bro Adon dalam pelayanannya Bapak, pakai luar biasa biar banyak jiwa boleh datang kepadamu melalui pemberitaan Injil kebenaran itu Bapak. Makasih Bapak, berkati keluarga anak istrinya Bapak, biar mereka boleh dalam pemeliharaan Engkau yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sambil kita menyiapkan persembahan kita, mari kita sama-sama akan saksikan Breaking News. Tanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia mencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tak tanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyurkanlah. Tadi kita sudah menyaksikan Breaking News, ada beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah remaja pemuda Bethel Indonesia akan diadakan pada hari ini jam 15.30 dengan pembicara Kak Andri Panjaitan dengan tema khotbahnya Plan to Fail. Ini tema khotbahnya agak-agak menarik ya. Gak ada seseorang pun yang merencanakan untuk gagal ya, tapi ini maksudnya apa nih? Yuk Bapak Ibu semua yang mempunyai anak berusia remaja, boleh sama-sama kita mendukung anaknya untuk bisa ikut dalam ibadah remaja pemuda Indonesia jam 3:30 sore. Dan untuk minggu depannya ibadah RPBI pun akan dilayani oleh Kak Rayon Wangsa dengan tema khotbah tak ditinggalkan. Dan untuk
Penekanan yang kedua, Encounter Camp adalah sebuah camp yang dirancang secara sederhana oleh tim edukasi. Nah, Encounter Camp itu ingin membantu setiap peserta untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter Camp ini adalah Encounter Camp yang pertama di tahun 2026. Diadakan di tanggal 24 dan 25 Januari. Jadi 2 minggu lagi untuk Encounter Camp. Nah, jadi e-camp ini itu seperti yang tadi di khotbah juga bahwa kita membangun dasar yang kuat bukan pada saat setelah terjadi badai atau pada saat terjadi badai, tapi dibangun sebelum terjadi badai. Nah, seperti khotbah tersebut kita juga biasanya kita kalau mau medical check up bukannya pada saat kita sudah sakit kita baru medical check up, tapi biasanya kita mau medical check up, kita mau mengetahui keadaan tubuh kita lakukan pada saat kita masih dalam kondisi sehat. Begitu juga dengan e-camp. Jadi melalui e-camp kita juga bisa mengetahui akan kondisi dari kerohanian kita seperti apa. Yuk Bapak Ibu semua, mari kita bisa sama-sama yang belum ikut ataupun yang mungkin mau ikut lagi untuk kita medical check up, mari kita mendaftarkan e-camp, bisa daftar melalui Ibu Erni Darwati atau Ibu Lulus, atau juga mungkin bisa melalui booth di belakang. Dengan biaya pendaftaran hanya sebesar 175.000 saja. Ini biaya pendaftarannya termasuk murah ya, karena selain kita mendapatkan makanan secara rohani, kita juga bisa mendapatkan makanan secara jasmani melalui makan siang, makan malam, snack banyak. Pokoknya kalau e-camp tuh kayaknya nggak berhenti makannya ya. Yang tahu ikut e-camp pasti tahu bahwa setiap e-camp tuh full, kenyang banget ya. Nah, tema untuk e-camp kali ini adalah Be Restored and Be Renewed. Dipulihkan kembali dan diperbaharui di dalam Tuhan. Dan yang tadi juga sudah disebutkan di dalam khotbah, jika kita ingin mempunyai dasar iman yang kuat, iman yang kokoh, kita harus punya yang namanya sistem kebenaran. Sistem kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kita pun selain membaca, kita harus memahami akan firman Tuhan itu. Kita merenungkan dulu, setelah merenungkan kita memahami, kita menyetujui lalu kita melakukan. Bagaimana caranya? Nah, Tuhan mempunyai hati yang rindu bagi setiap kita untuk kita bisa mempunyai iman yang kuat. Dan kerinduan Tuhan itu Tuhan taruh di hati Bapak Gembala kita. Bapak Gembala kita membuat buku yang namanya Quiet Time. Seperti ini bukunya. Nah, ini sangat membantu kita untuk kita melakukan quiet time ya. Dan itu biasanya dilakukan dengan OMA, observasi, meditasi, dan aplikasi seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Gembala sebelumnya. Di buku ini sangat membantu kita untuk melakukan OMA itu ya setiap harinya ya. Di sini mungkin bisa ditampilkan di layar. Ada observasi, meditasi, dan aplikasi juga apa yang kita perlu baca pada hari itu. Jadi di sini kita bisa tulis observasi kita, meditasi kita, dan aplikasi kita seperti apa. Yang mungkin biasanya kita tulisnya di kertas atau di mana aja berceceran gitu ya. Melalui buku ini kita bisa kumpulkan setiap harinya apa yang kita renungkan, apa yang kita pahami, dan apa yang kita ingin lakukan, aplikasi kita. Buku ini dari Januari sampai Juni. Ini buku yang pertama, nanti berikutnya akan ada buku yang kedua Juli sampai Desember. Di dalam buku ini juga ada renungan setiap bulannya ya. Jadi renungan tema-tema setiap bulannya tercatat di dalam buku ini. Jika Bapak Ibu yang rindu sekali ingin membangun dasar yang kuat dengan melakukan OMA, bisa mendapatkan buku tersebut di booth belakang dengan hanya mengganti biaya cetak sebesar 50.000 saja. Ya, saya percaya kita semua pasti ingin punya dasar iman yang kuat dan kokoh ya. Jadi biar pada saat ada badai apapun yang terjadi kita bisa tetap teguh berdiri. Ya, karena itu mari sama-sama kita mau melakukan OMA yang sangat
membantu kita untuk memperkuat iman kita. Ya, Bapak Ibu, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita semua yang siap untuk memberikannya sama-sama kita katakan amin. Amplop persembahan bisa dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia. Siapa yang percaya pulang di tempat ini mendapatkan berkat yang baru, amin. Hidup kita takkan sama lagi, amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, amin. Semua tepuk tangan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Damai sejahtera Allah turun atas hidupmu. Melingkupi saudara dari Bapa Surgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, happy Sunday, selamat hari Minggu.